Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'ada alaina al-ayat sininan ba'da sinin wa a'waman ba'da a'wam zaidin la muntagisin radin ghaira satihin mujtami'in la mutafarrijin makbulin la matrudin wa ala ta'atika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pagi hari yang penuh rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala, kita sama bisa hadir di dalam iftitahul majlis Darul Mustafa, di dalam pembukaan semua rangkaian kegiatan Majlis Darul Mustafa. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehadiran kita bisa menggembirakan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kehadiran kita, langkah-langkah kita menjadi catatan amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan wasilah dibukanya pintu hidayah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarga, sahabat, tabi'in ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama saya muliakan dan saya cintai para habaib, kawan setia, kawan yang selalu mendampingi pendiri daripada Majlis Darul Mustafa, Sayyidil Walid Almarhum Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Di sini semuanya saya mengenalnya. Ada di sini Al-Habib Muhammad Al-Attas, begitu juga Al-Habib Syihab, begitu juga Al-Habib Abdullah dan Habib Saleh, begitu juga Al-Habib Abu Bakarin, ya, Al-Syahab dan Al-Habsyi, begitu juga Habib Idrus, dan antum semua yang menghidupkan daripada Majlis Darul Mustafa. Yakinlah kelak di hari kiamat kita akan dibangkit bersama orang yang kita cintai, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu ma'aman ahab. Kelak kita dibangkit bersama orang yang kita cintai. Kehadiran kita di majlis ini bagian daripada pembuktian kita cinta dengan orang soleh, khususnya pendiri daripada Darul Mustafa. Tanpa kita ragukan lagi kesolehannya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas Sayyidil Walid. Makanya Nabi katakan di dalam hadis, Anda kalau mau lihat orang baik itu bukan di masa hidupnya. Bukan di masa hidupnya saja kalau Anda mau lihat orang baik, tapi Anda lihat bagaimana setelah dia meninggal. Kalau setelah dia meninggal banyak yang menziarahinya, banyak orang yang mendoainya, banyak orang yang menyolati di saat jenazahnya disolatkan. Itu bukti kalau orang di masa hidupnya itu adalah baik. Ada satu yang menarik juga. Beberapa hari yang lalu, kurang lebih 2 minggu yang lalu, ada jamaah daripada kaum ibu Majlis Darul Mustafa Kamis siang. Mereka ini rombongan datang ke rumah Habib Saleh Abdullah. Datang ke rumah rombongan kira-kira ada 80-90 orang lebaran. Kaum ibu yang biasa ngaji setiap hari Kamis siang di sini di Darul Mustafa. Karena saya enggak berani merubah kegiatan taklim yang sudah ditetapkan oleh Al-Habib Muhammad, saya enggak berani rubah. Jadi yang ada kegiatan taklim minggu subuh, kemudian hari Selasa sore, malam Rabu sore, itu yang saya enggak berani rubah karena itu amanat beliau. Ya, saya menambahkan aja di hari Kamis, karena saya lihat peran daripada kajian wanita itu sangat penting. Betul-betul kajian perempuan itu sangat penting, Bapak Ibu. Karena kenapa saya katakan sangat penting? Nabi sebutkan di dalam hadis, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umma madrasatil ula lil aulad wal banat. Ibu kita itu, istri kita itu rumah sekolah pendidikan pertama untuk anak-anak kita. Kalau istri kita mengetahui ilmu,
mengetahui hukum syariah, pasti anak kita itu diajarkan, dididik dengan didikan syariah. Tapi kalau istri kita jauh daripada ilmu, jauh daripada pengajian, jauh daripada taklim, siapa yang ingin mendidik anak kita? Kita sibuk cari duit. Kewajiban seorang suami bukan hanya mencari nafkah zahir yang berupa materi duit, bukan. Tapi dia kewajibannya mendidik istrinya, mendidik anaknya. Makanya saya bukalah ya di beberapa tempat, bukan hanya di Darul Mustafa, di setiap beberapa tempat saya ngajar, saya minta kepada pengurus masjidnya, pengurus majelisnya, buka pengajian orang perempuan. Saya bilang, saya yang mau mengajar, saya bilang. Ada rata-rata pengajian perempuan, ada Habib Muhammad, tapi rata-rata mereka mengajarkan tahsinul Quran. Kebanyakan mereka di masjid belajarnya baca Quran, tajwidnya, tapi hukumnya nggak ada. Seperti di dalam kitab Ugudul Ujain karangan Al-Imam Nawawi, di situ disebutkan apa kewajiban istri terhadap suami. Penting itu. Apa kewajiban suami terhadap istri, kewajiban orang tua terhadap anak, kewajiban anak terhadap orang tua, sampai dicontohkan oleh Nabi kewajiban seorang istri terhadap suami. Sekali waktu, ya kan, ada sahabat Nabi, ya, dia keluar mencari nafkah, mencari rezeki. Dia pesan sama istrinya, rumahnya dia di atas, orang tuanya di bawah. Dia pesan sama istrinya, saya mau nyari rezeki, mau ikhtiar. Apapun yang terjadi, saya tidak izinkan kamu keluar. Ini untuk bekal, saya sudah berikan ini bekal. Kamu nggak boleh keluar pintu aja nggak boleh. Singkat cerita, dia keluar. Dalam kitab Ugudul Ujain nih, Imam Nawawi punya, dia keluar. Akhirnya dikabarin orang tuanya, ayahnya sakit. Dia nggak mau keluar rumah. Dia tetap di atas, keluar pintu dia nggak mau. Dicaci maki, dimarahin sama saudaranya. Orang marah, kenapa kamu nggak mau tengokin? Ayah kamu tuh di bawah sakit. Enggak, dia nggak mau. Diingat pesan suaminya, nggak boleh keluar rumah. Keluar pintu nggak boleh. Bekal udah disiapin selama suaminya pergi. Sampai sakaratil maut ayahnya diparanin, disuruh turun, dia nggak mau turun. Singkat cerita, sampai meninggal ayahnya, dia kagak mau turun. Dia pegang pesan suami. Secara akhlak dan adab, nggak ada akhlak, nggak ada adab. Ini nggak boleh kita terapkan untuk anak-anak kita, untuk anak perempuan nggak boleh. Tapi ini hukum nggak menyalahkan. Begitu dicaci maki ini perempuan, sedih dia, dan dia sedih ayahnya, ayah yang ngelahirin dia, wasilahnya, dia nggak bisa ngelihat ayahnya sakaratil maut, ajalnya, sedih. Akhirnya udah pulang, suaminya dicaci maki, suaminya sama keluarganya. Kamu kenapa pesen nggak boleh keluar istri kamu? Sakaratil maut, sakit nggak boleh lihat, sampai meninggal nggak boleh lihat. Ya udah, kalau gitu gini aja lah. Saya nggak bisa memutuskan diri saya salah atau benar. Yang saya tahu saya nggak salah. Panggil aja Rasulullah. Kata sahabat, kita tanya Rasulullah, kalau saya salah saya siap dihukum. Dipanggil Rasulullah. Akhirnya tanya, bagaimana ya Rasulullah? Dia melarang istrinya untuk keluar dari rumah, keluar pintu dilarang. Tapi kebutuhan nafkah makannya disiapi semua selama dia pergi. Ayahnya sakit, sakaratil maut sampai meninggal, dia nggak boleh keluar, menjalankan, memegang amanat suaminya. Apakah orang ini salah? Kata Rasulullah apa? Tidak. Dia tidak salah, dia benar. Artinya ini hukum. Apalagi kalau istri kita masukin kakak iparnya yang bukan muhrim. Apalagi istri kita suruh tukang sayur masuk ke rumah, suruh tukang gas ngangkat gas ke dalam tanpa izin suami. Itu contoh hal kecil. Syariat itu sudah membungkus kesempurnaan daripada kehidupan manusia yang harus dijalani. Syariat sudah mengatur dengan detail. Tinggal kita, apakah kita ingin mengikuti aturan syariat yang setelah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Tinggal kita itu aja. Bagaimana kita mau ikuti aturan hidup ini secara Al-Quran, secara hadis Nabawiyah, kalau kita jauh daripada ilmu? Mustahil kita bisa ikuti, mustahil kita bisa didik anak kita. Nah, ini
Saya nggak berani menambahkan daripada kegiatan majelis yang ada di Darul Mustafa. Intinya Habib Muhammad ini 2 minggu yang lalu ada jamaah ibu-ibu datang ke rumah saya, ya kan? Ada satu orang, saya nggak mau sebut namanya, aktif ngaji di sini kalau hari Kamis. Habib, saya mau tanya apakah saya berdosa, dia bilang. Belum nanya udah nanya dosa Habib Abu Bakar. Belum nanya udah nanya dosa. Dannya apa? Habib, saya pernah hari Kamis hadir pengajian di Darul Mustafa di sini. Dia pengusaha, dia material, suaminya material. Dia bilang, saya nih pada saat itu saya kepepet duit untuk bayar utang dan harus ada saya hari itu tuh paling telat besok pagi saya harus punya duit. Kalau saya nggak punya duit, aduh repot deh, Habib. Dia bilang. Akhirnya subhanallah Habib, saya udah bingung bagaimana. Saya hadir di Darul Mustafa pas hari Kamis Habib ngajar tuh, pas saya duduk di depan putu Habib Muhammad, kata dia. Yang saya mau tanya apakah saya dosa apa enggak, begini Habib. Saya pandang putunya Habib Muhammad, lalu saya bilang begini, seperti saya mengecilkan Habib. Saya bilang, Habib Muhammad, kalau memang inti ini wali min auliyaillah, kalau memang saya dengar cerita kemuliaan tentang inti ini banyak, kalau memang inti ini orang soleh, ya kan, saya ada urusan, saya harus dapat duit. Kalau enggak hari ini paling telat besok pagi harus bayar. Entah orang bayar utang saya atau bagaimana. Pokoknya saya harus ada duit. Ya, udah Habib. Seperti saya tantangin Habib Muhammad gitu. Kalau kamu orang soleh, kamu wali itu, coba buktiin. Saya ini perlu duit. Apakah orang bayar utang saya atau apa? Pokoknya saya harus ada duit. Subhanallah Habib, dia bilang, saya nggak ngelebihin, nggak mengurangi. Subhanallah, habis saya bilang begitu, saya pulang ke rumah, saya kepikiran di hati saya, ya Allah, saya dosa apa enggak? Dalam hati saya nantangin Habib Muhammad begitu, kalau kamu betul wali, saya butuh duit nih. Dia takut dosa dalam kalimat ini yang dibilang takut dosa. Subhanallah Habib, dia bilang, saya pulang dari ngaji, saya pulang ke material, ada orang datang bayar utang sama saya 20 juta atau 40 juta, dia bilang. Orang datang ke material, dia bayar utang yang saya pikir utangnya nggak mungkin bisa dibayar. Dia datang, dia bayar utang sama saya. Setelah itu Habib, saya nangis betul-betul. Pertanyaan saya dosa apa enggak begitu sama Habib Muhammad? Saya bilang ya nggak dosa. Cuman iman inti teruji. Nah kalau nggak dikabulin, kecintaan inti makin kurang, saya bilang. Tapi kalau dikabulin, keimanan inti makin tinggi. Nah artinya apa Bapak? Semuanya saya mau menyampaikan, ya kan, kita menghadiri peninggalan orang soleh itu bagian pembuktian kecintaan kita pada beliau. Nah, oleh karena itu, di dalam pembukaan daripada kajian majelis ini, yang pertama, yuk saya mengajak kepada antum semua, ya kan, tingkatkan semangat kita di hari Minggu ini atau di hari-hari lain di mana tempat kita bisa hadir pengajian, kita hadir. Karena kehadiran kita di majelis seperti ini nih Pak, ini bagian daripada amat umat, bagian daripada pemberian gizi, bagian daripada memberikan makan untuk batin kita. Al-Imam Abil Fathi Al-Musili Al-Misri, beliau mengatakan, ada 2 hal yang perlu diperhatikan oleh umat manusia. Kalau ibarat kita doa, dhahiran wa batinan. Dohir itu adalah dohir kita, batin itu adalah hati kita. Jadi dohir kita itu panca indera sehat. Kalau batin kita, hati kita busuk, ya percuma. Penampilan itu bagus, pakai sorban, pakai imamah, pakai gamis, bagus. Tapi hati ente busuk sama orang, iri sama orang, dengki sama orang, sombong sama orang, suka ngadu domba orang, suka nyebutin aib orang. Apa gunanya? Gak ada guna. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad Sabaratib, beliau bilang apa? As-surah la syai' siwa magsurah. Apa kata beliau? Rupa manusia tidak ada artinya kalau hatinya tuh orang udah bobrok, udah busuk. Udah bobrok, busuk. Wah, saya betul-betul lah, kalau saya lihat sifat tawadhu daripada Sayyidil Walid pendiri Darul Mustafa ini,
Mungkin antum nih tahu semua, khususnya Habib Saleh mungkin. Itu Habib Muhammad itu kalau ngajak orang dakwah, mau di Jakarta, di luar Jakarta, kadang orang nerima dia dengan baik, kadang orang nggak terima dengan dia nggak baik. Sambil dicaci, sambil dimaki, dia diam aja, dia sabar aja. Itu. Nah ini luar biasa kehebatannya. Nah oleh karena itu, ya kan saya mengajak antum, yuk ajak kita punya keluarga, ente punya istri, sayang ente dengan istri, bukan ente beliin baju lebaran yang bagus-bagus, bukan cuma itu, bukan ente beliin handphone yang baru, bukan ente beliin segala macam yang dia mau, itu sayang secara zahiriyah. Ente sayang sama istri ente sayang sama anak-anak ente berikan dia pendidikan agama nomor 1, nomor 1, nomor wahid. Itu ente sayang. Itu ente sayang. Karena kenapa? Itu yang akan menjadikan pewaris daripada ente punya keturunan. Jadi ente punya istri, jangan alasan. Setiap hari Kamis ya di Darul Mustafa jam 2 siang ada kajian di sini. Ane ajak dan ane undang ente punya istri. Ngaji mulai dari jam 2 siang sampai sebelum asar. Enggak sampai 1 jam. Ya, dari mana-mana datang. Ada yang dari Ciputat, ada yang dari Kebayoran, pada datang. Datang ke sini, ini penting. Nah, kemudian juga ya kan, di dalam suasana pembukaan ini pastinya pengurus daripada Darul Mustafa, ya kan, Habib Saleh, Habib Abu Bakar, kami semuanya para guru tetap, Habib Abdullah dan yang lainnya, Habib Muhammad yang lainnya. Kita ini pasti banyak kekurangan manusia. Nggak ada manusia ini yang sempurna, nggak ada. Jadi kalau ente pengen anggap diri ente sempurna, disitulah iblis sudah bisa memberisikan ente bahwasanya ente makhluk yang paling hina. Nggak ada itu kita yang sempurna. Nah, oleh karena itu di dalam pembukaan ini ya, dan juga mungkin walaupun Syawal sudah berlalu, sudah apa ya, tidak ada salahnya kami mengucapkan minal aidin wal faizin. Kami minta mohon maaf ya kan. Bagian dari acara ini mungkin di samping pembukaan juga halal bihalal, halal bihalal, halal dengan yang halal. Artinya apa? Enggak boleh di dalam halal bihalal ada yang haram. Ya kan, ente lebaran ke rumah saudara ente, lebaran ke sahabat ente salaman sama perempuan yang bukan muhrim ente salaman sama saudara yang bukan muhrim itu bukan jadi halal bihalal, tapi haram biharam. Haram biharam. Kalau halal bihalal itu halal dengan halal. Ente salami perempuan yang muhrim ente, ya kan? Yang enggak batal wudu sama ente salami, itu halal bihalal. Enggak boleh ada unsur kegiatan dalam halal bihalal tentang syariat. Kalau ente datang, ya kan, halal bihalal reuni sekolah sekalian reuni kumpul, ya kan? Ada teman lama enggak ketemu, ada perempuan salaman, pelukan sama perempuan teman lama, kangen-kangenan, ya itu bukan halal bihalal, haram biharam. Wah Beb, saya mah nggak ada urusan apa-apa, ini temen doang Beb, ya kan, saya demen juga enggak. Amang ini urusan syariat, bukan cuman suka atau tidak suka, apa urusan syariat. Saya diajarin sama guru saya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Kata Habib Salim, kalau ente masuk ke satu kampung, dan saya pernah mendampingi Habib Salim Syatiri keliling Indonesia, ke Jawa Timur, saya pernah kira-kira tahun 2002-2004 gitu. Itu setiap acara perempuan, orang mau cium tangan sama Habib Salim nggak boleh dilarang, biarin. Tapi Habib Salim menggunakan sorban begini. Kata Habib Salim, jangan larang mereka cium tangan sama saya, biarin. Tapi Habib Salim tutup pakai sorban. Kenapa? Anda tahu saya tidak larang mereka untuk cium tangan sama saya. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mereka cium tangan dengan saya, Allah memberikan hidayah kepada dia. Itu benar. Nah, sekarang kita ini ulama zaman sekarang pengen ngikutin begitu. Ilmunya enggak seberapa, ya kan? Salaman sama perempuan, ada yang bening dikit dia ngeliat begini, siapa? Habib Muhammad ya? Beda. Nah, jadi ini halal bihalal itu, ya kan, jangan ada unsur yang bertentangan dengan syariat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan juga saya mengucapkan rasa syukur, rasa terima kasih kepada antum semua, ya kan. Alhamdulillah saya punya anak Habib Muhammad Habib Saleh
Yang perempuan kurang lebih sudah 4 tahun belajar di Tarim, sudah pulang ke Indonesia. Kurang lebih sudah 2 minggu yang lalu pulang. Ya kan, alhamdulillah sudah sampai pulang di Indonesia. Kemudian anak saya yang laki juga, Sayyid Umar, saya punya anak. Itu 2 hari yang lalu, tanggal 16 hari Rabu kemarin, baru selesai wisuda di Universitas Jamiatul Ahqaf. Sudah selesai wisudanya, mungkin dia akan pulang ke Indonesia. Ya mungkin sebulan lagi atau sebulan setengah, ya, menunggu hasil daripada nilai ujian dan yang lain-lainnya. Jadi doakan anak saya ini biar dia bisa pulang dan agar bisa menjadi penerus kakeknya jidnya Habib Muhammad. Karena saya ini hanya pelantara saja. Kalau saya punya anak nanti sudah pulang, ya kan, Darul Mustafa ini saya serahkan kepada saya punya anak. Biar dia yang pegang, yang menerusi ini Darul Mustafa. Dan di sebelah ini ada rumah kosong juga, kurang lebih sudah 6 tahun kita bangun Darul Mustafa, ini nggak pernah kita tempatkan. Ya setelah nanti dia menikah, akan saya suruh dia tinggal di sebelah untuk mengurus Darul Mustafa. Jadi harapan saya, doakan saya punya putra putri saya agar diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akhlak yang bagus, adab yang bagus, tata krama yang bagus, pulang dari sana ilmu yang bermanfaat. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada antum, Aceh alhamdulillah setelah terkena musibah kemarin tuh banjir, sekolah beransur-ansur sudah membaik. Alhamdulillah sudah membaik sekolah dan sudah ada penerimaan murid baru. Sempat berhenti dari semenjak Habib Muhammad itu meninggal. Karena beberapa donatur itu pada lari. Ya biasa, kalau orang itu kita nggak heran. Jadi kalau ada orang yang dia ada kepentingan, ada apa, begitu udah nggak ada, dia lari, itu nggak boleh kita salahin. Jadi biasanya yang masuk sekolah itu dapat gratis semuanya, dapat sepatu, dapat tas, dapat seragam, dapat baju, dapat satu paket, semua dapat. Nah itu sempat berhenti beberapa tahun. Dan mulai tahun ini penerimaan murid baru, sekolah juga sudah kita perbaiki. Mulai tahun ini apa yang dilakukan oleh Habib Muhammad itu akan kita jalankan. Jadi bajunya, seragamnya semua akan kita berikan. Ini kita Bapak enggak mudah menjalankan peninggalan yang telah ditinggalkan oleh Habib Muhammad ini, enggak mudah luar biasa. Jadi semua sudah kita jalankan. Insya Allah sedikit demi sedikit. Dan harapan aneh juga kepada antum semua, untuk tahun ini kalau ada haul Habib Muhammad nanti di Aceh, harapan aneh ya kalau bisa antum hadir, ya kan? Oh iya, Habib Muhammad saya mau cerita, beliau ini banyak tahu tentang kelebihan Habib Muhammad, pendiri Majelis Talim. Beliau ini banyak tahu. Aneh mungkin nggak begitu tahu karena dekat sama Habib Muhammad, namanya sama Muhammad sama Muhammad. Jadi wah udah dah. Saya kadang-kadang mohon maaf sebagai menantu, anak menantu, kadang nggak banyak tahu riwayat Habib Muhammad. Tapi banyak saya tahu dari kawan-kawan dekat. Seperti Haji Roji. Ada Haji Roji orang Cipinang. Beb tahu, aneh pergi umroh sama Habib Muhammad. Begitu saya pulang, Habib Muhammad nggak pulang-pulang. Habib Muhammad dia kalau di Mekah ya ngancep di masjid aja, nggak pulang-pulang. Pulangnya makan sebentar, ntar kira-kira jam 1 tuh di ke masjid lagi. Di Madinah apa lagi, itu udah capek, udah 3 kali ziarah ke makam Nabi, di jalan aja boleh lagi, terus ziarah lagi, masuk ke masjid, salat tahiyatul masjid, keluar ziarah lagi. Dia bilang, tahu gak Bib, saya udah nggak kuat ikut Habib Muhammad, saya ke hotel. Saya istirahat karena saya nggak punya duit waktu itu, ya kan, pas-pasan. Saya cuci gamis Habib Muhammad, saya cuci bajunya, kaos dan sampai celana dalam saya cuci, Beb, katanya. Karena saya nggak punya duit. Datang Habib Muhammad, begitu datang, ya, ngapain ente? Nyuci. Ngapain nyuci? Kasih ke laundry aja, kok pakai nyuci? Kasih ke laundry. Dia bilang, Habib, duit pas-pasan gitu. Udah kasih ke laundry. Mau duit berapa katanya? Itu Habib tahu katanya. Itu Habib Muhammad ambil duit dari kantong ratusan dolar segepok. Nih. Dalam hati saya, ini duit dari mana Habib Muhammad?
Nggak boleh saya tuh nyuci, nggak boleh. Saudara, walhasil banyak saya dengar dari orang-orang, dari supirnya waktu di Medan ke Aceh, ada yang namanya Abi, Bang Abi itu. Dari Medan Simpang Ulim ke Banda Aceh perjalanan 8 jam mente. Ini supir empot-empotan, bensin udah habis di bawah merah. Ya tengah malam, mau ngisi bensin udah katanya nggak usah ngisi di Banda Aceh aja udah. Sampai tuh bensin, sampai Banda Aceh, sampai pom bensin mati tuh mesin. Jadi ini saya pikir nih orang-orang yang di sini nih semuanya mereka banyak tahu tentang kelebihan daripada Habib Muhammad. Mungkin itu saja harapan saya ke depan dalam acara haul nanti. Acara haul nanti antum bisa hadir, dan saya juga Habib Muhammad, Habib Saleh sudah mengajukan ke mana, ke Menteri Dalam Negeri, karena beliau ini sebagai kepala Badan Percepatan Pembangunan bencana banjir Medan, Sumut dan Aceh. Saya sudah mengajukan proposal untuk pembangunan sekolah di lantai atas itu. Jadi memang Pak, orang Aceh itu luar biasa. Jadi saya ini lagi sedang memperbaiki di sana struktur kepengurusan. Bagaimana biar mereka itu taat dengan aturan yayasan yang ada. Jadi nggak bisa maunya. Nah, jadi kalau orang itu hidup dalam aturan, orang hidup dalam rangkai tatanan-tatanan hukum, maka hidupnya akan sempurna. Tapi kalau orang hidup tidak mau di dalam tatanan hukum, maka hidupnya akan hancur dan rusak. Nah, ini sedikit demi sedikit sudah kita jalankan. Mungkin ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk penutupan daripada talqin dzikir saya serahkan kepada Habib Saleh bin Syahab. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Allah berikan keberkahan kepada antum. Insyaallah banyak kawan-kawan yang belum tahu kalau hari ini pembukaan ya. Hari ini pembukaan belum yang tahu. Jadi ente bilangin, ente punya kawan bisnis, kawan Gojek, kawan Grab, ajak. Besok hari Minggu ada pengajian 5:30 mulainya. Ente bisa ngajak satu, ambil yang Allah kasih pahala untuk dia, ente dapat sama. Ente bawa 2, ente dapat sama. Habib, saya mau ngajak orang baru taubat nggak benar, ajak. Justru orang yang nggak benar ente ajak, itu pahalanya lebih besar. Ajak keluarga, ajak saudara ya. Itu saja. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.